Anak-anak, siapa yang hari ini hatinya senang? Senang karena apa? Karena bisa beribadah lagi kepada Tuhan. Berarti nyanyinya harus yang semangat ya, harus gembira, harus sukacita. Yuk kita nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Nyanyi dengan semangat. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kamu. Sebagai anak-anak sekolah minggu, Tuhan menginginkan kamu untuk selalu menjadi anak yang baik, anak yang rendah hati. Ya, seperti pujian kita yang berkata, 1, 2, 3, stop. Stop apa? Stop bohong, stop sombong, stop melakukan yang tidak benar. Tetapi jadilah anak yang selalu melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyikan lagu 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan tak boleh bohong. 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan tak boleh sombong. 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan tak boleh bohong. 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan tak boleh sombong. Ayo maju. Ayo maju, maju, anak Tuhan. Buanglah semua kebohongan. Ayo maju, maju, anak Tuhan. Buanglah semua kesombongan. 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan gak boleh bohong. 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan gak boleh sombong. 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan gak boleh bohong. 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan gak boleh sombong. Maju. Ayo maju, maju, anak Tuhan. Ayo, ayo, ayo. Buanglah semua kebohongan. Ayo, ayo, ayo. Ayo maju, maju, anak Tuhan. Ayo, ayo, ayo. Buanglah semua kesombongan. Kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kamu akan belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Aro. Maka sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Yesus kupanggil. Anak-anak silakan panggil Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu untuk menyiapkan hatimu untuk mendengar firman Tuhan. Setelah itu nanti Kak Aro akan berdoa dan menyampaikan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam
sukacita adik-adik? Masih semangat? Nah, Kak Aro percaya bahwa adik-adik masih semangat, masih bersukacita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hati yang tenang, pikiran yang fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Kak Aro berdoa dan adik-adik berdoa juga ya di rumah ya. Minta Tuhan supaya adik-adik diberikan hati yang tenang sehingga adik-adik tidak ribut, sehingga adik-adik fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau baik, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau Allah yang senantiasa menjaga kami. Tuhan, saat ini kami mendengarkan cerita firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami, memberikan kami hati yang tenang, dan memberikan kami boleh fokus untuk mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan tentang apa ya adik-adik? Nah, kita akan mendengarkan, menonton, melihat, menyimak cerita firman Tuhan, yaitu dari kisah seorang raja. Nah, raja itu apa ya adik-adik? Raja itu pemimpin tertinggi di suatu bangsa. Misalnya di Indonesia, siapa pemimpin tertinggi? Yaitu presiden. Siapa itu presiden? Joko Widodo. Nah, raja juga hampir sama seperti itu. Mereka pemimpin tertinggi, adik-adik. Nah, kalau begitu, siapa ya pemimpin tertinggi yang akan kita dengarkan kisahnya hari ini? Siapa ya? Yang pastinya pasti bukan Jokowi, tapi dia Raja Nebukadnezar. Adik-adik, ada apa ya dengan Nebukadnezar? Gimana? Ada yang sudah tidak sabar untuk mendengarkannya? Kalau begitu, kita langsung mendengarkan ceritanya ya. Mari kita mendengarkannya. Mari kita menontonnya. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapatkan mimpi yang mengejutkan aku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Daniel datang menghadap aku, lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Di bawahnya, binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya. Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga.
di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Katakanlah kepadaku maknanya. Lalu berdirilah Daniel. Tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Ya Raja, pohon yang tuanku lihat itu, tuankulah itu. Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu. Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Tentang membiarkan tunggul pohon itu, berarti kerajaan tuanku akan kembali tuanku pegang. Segera sesudah tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, engkau akan dihalau dari antara manusia, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Pada saat itu juga, terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia, dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Nah, adik-adik, dari apa yang kita tonton tadi, kita diingatkan. Yang pertama, Allah membenci manusia yang menyombongkan diri. Seperti siapa tadi adik-adik? Seperti Raja Nebukadnezar. Maka adik-adik nggak boleh sombong lagi. Adik-adik jadilah anak Tuhan Yesus yang selalu rendah hati. Yang kedua, diri adik-adik dan saya dan semua apa yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan. Maka semuanya itu atas anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, kita berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang Ia berikan dalam hidup kita. Kita berterima kasih terhadap semua pemberian Tuhan kepada kita. Adik-adik, Tuhan Yesus akan menolong adik-adik untuk melakukan firman-Nya. Amin. Sekarang kita menghafal ayat hafalan, yaitu terambil di dalam Daniel
pasal 4 ayat 37C. Ya, sekali lagi Kak Aro sebutkan alamatnya ya. Isi baru Kak Aro lagi sebutkan alamatnya. Adik-adik perhatikan ya. Daniel pasal 4 ayat 37C. Dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Daniel pasal 4 ayat 37C. Nah, adik-adik di sini dikatakan dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Siapa itu adik-adik yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak? Yaitu Allah. Allah sanggup merendahkan kita yang sombong. Makanya kita tidak boleh sombong. Nah, sekarang kita hafal ya. Ikuti Kak Aro ya. Kita mulai dari alamatnya, isinya, dan setelah itu alamatnya lagi. 1, 2, 3. Daniel pasal 4 ayat 37C. Dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum kita tutup ibadah dengan berdoa, boleh saya kembali ingatkan kamu melalui firman Tuhan hari ini. Kita diingatkan oleh Tuhan, apa? Yang pertama, bahwa Tuhan Allah benci dengan orang yang sombong. Jadi jangan sombong ya, tetap jadi anak Tuhan yang rendah hati. Yang kedua, kamu harus sadar bahwa semua yang kamu punya, apa yang kamu miliki, kemampuan kamu, semua berasal dari siapa? Dari Tuhan Yesus, anak-anak. Karena semuanya berasal dari Tuhan Yesus, maka yang ketiga Tuhan ingatkan kamu semua untuk apa? Selalu berterima kasih untuk semuanya, untuk kepintaran, kepandaian, untuk semua makanan minuman yang tercukupkan, untuk sekolahmu, untuk papa mama, untuk kesehatan, dan untuk segala-galanya harus selalu apa anak-anak? Berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, ibadah kita sudah selesai, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita. Yuk semua lipat tangannya dan tutup matanya. Boleh saya akan berdoa untuk anak-anak semuanya. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah di dalam kasih-Mu yang begitu baik bagi kami. Sungguh kami senang Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu boleh beribadah kepada Tuhan hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh belajar ayat firman Tuhan. Maka berkati semua yang sudah didengar anak-anak, sehingga anak-anak sekolah minggu ini bertumbuh menjadi anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang selalu sadar bahwa apa yang mereka punya semua dari Tuhan, dan mereka menjadi anak yang selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan berkati anak-anak memasuki minggu baru untuk belajar, bermain, beraktivitas. Tuhan pimpin, Tuhan tolong anak-anak sekolah minggu. Demikian juga dengan seluruh papa mama, opa oma, Tuhan memberkati, memberikan semangat untuk bekerja dan untuk menolong, menjaga anak-anak. Kami berdoa untuk seluruh guru-guru sekolah minggu, pengurus sekolah minggu, kakak-kakak saleh. Tuhan memberkati semuanya Tuhan, untuk kami tetap sukacita untuk melayani Tuhan dan untuk selalu taat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Alliance Malang. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan kami, seluruh majelis kami, seluruh jemaat. Tuhan memberkati. Dan satu kerinduan kami Tuhan, kami boleh bisa kembali beribadah di rumah Tuhan, bersekutu bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selalu bersukacita. Tuhan Yesus akan selalu menolong
dan menjagai anak-anak. Dadah.